Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuka busi pada Nissan Livina. Ya, jadi untuk pembukaan businya di sini untuk pengetahuan Anda, ya, untuk sebagai informasi. Ya, di sini harus membuka intake manifold dulu. Saya akan memberitahu kunci apa yang dipakai untuk membuka busi dan kira-kira ukurannya berapa. Oke, nanti kita akan tahu perbandingannya dengan busi yang tipe biasa. Oke, yang terlebih dahulu kita akan buka dulu pada bagian intake manifold. Ya, nanti kita akan buka pada throttle body. Oke, kita buka sampai benar-benar terlepas. Pada bagian ini yang terlepas seperti itu. Selanjutnya kita membuka pada kecil ini. Ya, kita lepasi semua yang tertempel pada intake manifold. Oke, setelah itu kita buka pada baut ini. Pada baut penahan intake manifoldnya yang berada pada menempel pada tutup katup covernya. Oke, selanjutnya kita membuka pada baut bagian sini. Setelah baut bagian ini kita lepas, maka intake manifold bisa dilepaskan. Masih ada untuk menahan intake manifold ya, seperti ini. Oke, kalau selesai untuk pembukaan bautnya, kita tinggal menarik saja seperti ini. Ya, tadi ada mahal.
kita angkat. Ternyata ini masih ada yang menghalangi. Oke, kita buka. Oke, setelah ya, ini pada bagian koilnya nanti yang kita buka. Jadi kita buka dulu satu persatu soketnya seperti ini ya, seperti ini kita buka. Setelah itu kita buka pada koilnya. Oke, setelah terbuka pada koilnya, kita buka satu persatu bautnya nah, seperti ini. Jadi langkah pertama yaitu kita membuka intake manifoldnya seperti itu ya. Bila intake manifold telah terbuka, kita tinggal melepas pada koilnya seperti ini ya. Jenis untuk Nissan Livina yaitu menggunakan koil multi coil, jadi satu igniter dan satu untuk koil seperti ini ya, seperti Avanza dan Innova. Oke, dan ini yang membedakan, ini untuk mobil injeksi biasa ukurannya 16, tapi untuk Zebra sejenis mobil-mobil injeksi yang sekarang ini ukurannya 16, ukuran kecil. Dan ini untuk ukuran mobil lawas yang menggunakan busi ukuran 21. Dan ini untuk Livina. Memang untuk Livina jenisnya agak sedikit berbeda dari mobil lainnya ya. Ini toolnya spesialis. Inilah wujud dari kunci busi dari Nissan Livina. Selanjutnya kita buka pada businya ya. Ini untuk lubang ininya, diameternya kecil. Untuk ukuran berapa ini saya kurang paham juga, tapi yang jelas berbeda dengan dua jenis kunci busi yang saya sebutkan tadi ya. Satu persatu. Setidaknya Anda sudah paham bahwa untuk jenis busi Livina sungguh berbeda dengan mobil jenis lainnya. Ini saja yang perlu Anda ketahui, dan ukuran kunci berapa yang harus dipakai untuk membukanya. Oke, ini businya. Anda lihat. Dan untuk jenis businya di sini menggunakan jenis iridium yang ujungnya seperti jarum. Jadi jangan sampai dibersihkan pada ujung jarum ini, nanti akan lapisannya akan merusak dan kerjanya tidak maksimal. Ya, kita buka semua. Oke, ini saja. Nanti kita akan melakukan penggantian atau tidaknya, kita periksa dulu pada celahnya
Dan pada ini yang terpenting, Anda telah tahu kunci busi apa yang dipakai dan kira-kira tipe busi apa yang dipakai. Di sini menggunakan tipe NGK. Ya, NGK biasanya adalah bawaan dari kendaraan ini yang berkode LZK AR5AP11. Jadi 11 ini dimaksudkan adalah celah dari busi ini. Ya, itu saja yang perlu diketahui. Dan untuk 5 ini adalah jenis panas businya. Jadi termasuk NGK ini menggunakan, maksud saya Livina ini menggunakan jenis busi panas. Jadi busi panas itu tergantung nilainya. Jadi semakin kecil nilainya maka itu disebut dengan busi panas. Dan bila semakin besar nilai dari nilai busi ini disebut dengan busi dingin. Oke, itu saja informasinya. Untuk pemasangannya saya tidak akan memberitahu karena pemasangannya adalah kebalikan pada pembongkarannya. Bila Anda dirasakan tidak bisa mengerjakan sendiri, saya sarankan pada ahlinya, tidak harus ke bengkel resmi, namun setidaknya bengkel kepercayaan Anda yang bisa mengerjakan mobil jenis Livina ini. Ini adalah kondisi barunya pada Nissan. Ya ini kodenya 6AKP. Ya, sini ya, sama kan model original. Ini bungkusnya ini Nissan Sparkbox ya. Oke, itu saja pembahasannya, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan bila Anda ingin berlangganan di channel saya, silakan Anda subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti updatean dan video-video terbaru dari saya. Dan dirasakan bila informasi ini bermanfaat bagi Anda dan teman dan sahabat Anda, silakan Anda share. Dan dirasakan Anda ingin mengajukan pertanyaan, ajukan saja pertanyaan di bawah kolom komentar bawah video ini. Oke, segitu saja informasinya, semoga bermanfaat bagi Anda dan dijadikan Anda motivasi untuk bisa merawat mobil Anda. Oke, dari saya sekian dan terima kasih.